Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Puja dan puja syukur senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Maha suci lagi maha besar Allah yang telah menghidupkan kita, yang telah memberikan nikmatnya kepada kita, berupa nikmat kekuatan, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga kita bisa bersama-sama hadir di forum virtual ini. Salawat beserta salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana beliaulah yang nantinya akan memperjuangkan umatnya di yaumil akhir nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata dalam sabdanya, barang siapa yang senantiasa bersalawat kepadaku, ia berhak mendapatkan syafaatku, bantuan dan pertolonganku di yaumil akhir nanti, insyaallah. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Perkenalkan, nama saya Andi Hairul Baharan. Saya dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan flowchart dan storyboard. Saya sendiri, Andi Hairul Baharan, akan membahas mengenai flowchart. Apa itu flowchart? Apa fungsi dan kegunaan flowchart? Maka dari itu, mari kita bersama-sama menyaksikan video potongan penjelasan saya terkait dengan flowchart dan storyboard. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Sebelumnya, yang terhormat Bapak Usman Nur, MPDI, selaku dosen pengampu pada mata kuliah ini, dan yang saya hormati Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa pasca sarjana IAIN Parepare. Jadi kali ini saya akan melanjutkan materinya kita, yaitu peran flowchart dalam desain pembelajaran. Bisa slide selanjutnya? Baik, kita akan membahas satu persatu, yaitu peran flowchart dalam desain pembelajaran. Jadi kita akan membahas di sini apa sih itu flowchart, apa saja fungsinya flowchart, kemudian keuntungan dalam pembelajarannya apa, kemudian tantangan dan hambatannya seperti apa, kemudian solusi dalam mengatasi tantangan itu seperti apa, kemudian contoh penggunaannya seperti apa. Mari kita bahas satu persatu. Oke, slide selanjutnya. Baik. Di sini kita akan membahas mengenai flowchart dan fungsinya. Apa sih itu flowchart? Flowchart itu adalah diagram yang menggambarkan urutan atau langkah-langkah dalam menyelesaikan sesuatu. Jadi di sini flowchart ini adalah kata kuncinya, urutan, langkah-langkah, proses dalam bentuk diagram untuk menyelesaikan suatu tugas. Jadi fungsinya di sini dapat difungsikan sebagai visualisasi, yaitu mempermudah pemahaman alur kerjanya kita. Kemudian bisa difungsikan sebagai analisis, memungkinkan identifikasi masalah dan solusi. Kemudian ada perencanaan juga, membantu dan menyusun langkah-langkah yang sistematis. Kemudian ada komunikasi, di mana memfasilitasi atau menyampaikan informasi kepada tim. Kemudian dokumentasi, itu menyediakan referensi untuk proses yang mudah dirancang. Kemudian ada juga apa yang terakhir ini, debugging, membantu menemukan dan memperbaiki kesalahan. Itu salah satu fungsi daripada flowchart. Kemudian selanjutnya, bisa slide selanjutnya. Keuntungan penggunaan flowchart. Jadi flowchart ini banyak memberikan manfaat. Yang pertama itu, saya di slide sebelumnya ini Pak. Ya. Jadi adapun keuntungan dalam pembelajaran itu meningkatkan pemahaman. Kenapa? Karena flowchart ini mempermudah visualisasi konsep atau proses belajar yang kompleks. Kemudian menghemat waktu. Jadi membantu menyederhanakan proses belajar dan pengajaran. Kemudian meningkatkan efisiensi. Meningkatkan efisiensi ini
menjamin proses berjalan lebih terorganisir. Kemudian fleksibel. Fleksibel ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran. Kemudian ada juga standarisasi, menjamin keseragaman dalam proses atau langkah-langkah. Kemudian slide selanjutnya. Nah, tantangan dan kemudian tantangan dan hambatan dalam penggunaan flowchart. Yang pertama itu kompleks. Kemudian ada detail, ada waktu, ada kurangnya standarisasi, kemudian perubahan persyaratan. Kemudian selanjutnya solusi mengatasi tantangan, yaitu mulai dari tingkat tinggi, kemudian gunakan alat yang tepat, kemudian batasi detail, kemudian lakukan review, kemudian tetap update. Kemudian selanjutnya, contoh penggunaan flowchart. Di sini ada beberapa contoh dalam penggunaan flowchart. Itu ada modul pelatihan online. Yang pertama itu memvisualisasikan urutan materi, kuis, dan tugas yang akan diberikan. Kemudian bisa juga sebagai perencanaan kurikulum, yang dimana menggambarkan hubungan antara berbagai mata pelajaran dan topik. Kemudian ada juga pembuatan micro learning, yaitu merancang alur pembelajaran yang singkat dan terfokus. Kemudian selanjutnya, kesimpulan penggunaan flowchart. Jadi flowchart ini adalah alat yang sangat berguna dalam berbagai bidang. Dengan memahami konsep dasar yang mengikuti kutipan tersebut, kita dapat membuat flowchart yang efektif untuk membantu dalam menyelesaikan berbagai tugas. Selain itu, flowchart juga merupakan alat yang sangat berharga bagi para desainer pembelajaran. Dengan penggunaan flowchart, desain pembelajaran dapat menjadi lebih terstruktur, efektif, dan mudah dipahami. Mungkin ini materi dari saya, mohon maaf atas kekurangannya. Sebelumnya saya kembalikan ke moderator. Nah, itulah tadi penyampaian materi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kita pahami bersama. Saya rasa banyak kekurangan dari penjelasan saya. Mohon dimaafkan karena itu datangnya dari saya. Sekian pembahasan materi saya pada hari ini. Fastabiqul khairat, nun wal qalmi wa ma yaskurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.